Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Di masa pandemi ini, ada baiknya kita selalu menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, apakah kalian sudah mengabsen hari ini? Adik-adik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah selesai berdoa, mari kita belajar. Hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran ke-1. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang keempat, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Amatilah gambar berikut. Apa yang dialami ketiga anak pada gambar? Apakah adik-adik tahu? Kita lihat ada 3 orang anak, yaitu Siti, Dayu, dan Edo yang sedang berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam, menjadikan udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kemudian Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udara di pohon ini, aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah adik-adik, dari gambar tersebut, Dayu mengalami batuk-batuk setelah ia menghirup asap tebal dan hitam yang dikeluarkan oleh mobil. Mereka pun berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu, dan mereka merasa lega dan tidak batuk-batuk lagi. Adik-adik, dari cerita di atas, mengapa Dayu batuk-batuk dan mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Apakah adik-adik tahu jawabannya? Ya adik-adik, Dayu batuk-batuk saat menghirup udara yang bercampur asap kendaraan bermotor. Kemudian saat menghirup udara di bawah pohon rindang, kita merasa nyaman. Udara di pohon rindang terasa segar. Nah adik-adik, Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pada pernapasan. Apakah kalian tahu apa saja faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan? Untuk mencari tahunya, mari kita simak berikut ini. Faktor-faktor penyebab gangguan pada pernafasan, yaitu yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah adik-adik, dari penjelasan tadi, kalian buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Nanti akan Ibu tugaskan kalian membuatnya ya.
Kalian bisa mencari contoh bagan tersebut di Google atau di YouTube agar kalian lebih memahaminya. Salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Banyak cerita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Di sini ada teks yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Silakan adik-adik baca teks berikut dengan baik dan cermat. Dan untuk mempermudah kalian baca, kalian bisa men-stop videonya. Selamat membaca adik-adik. Dari bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian adik-adik tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nanti adik-adik akan kakak tugaskan membuat soal seperti berikut ya. Nah adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini kita telah belajar bahayanya asap kendaraan bermotor, asap rokok bagi kelangsungan pernafasan kita, dan kita telah mempelajari faktor-faktor apa saja yang menjadikan penyebab gangguan dari pernafasan. Nah adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan jika adik-adik ingin bertanya bisa tanyakan ke WhatsApp grup. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.